Pada dikasih Tuhan, hari ini saya memberikan tema firman Tuhan menjadi seperti Yesus. Bagian pertama, nanti ada beberapa bagian yang saya mau sampaikan, karena saya percaya bahwa tujuan hidup kita menjadi seperti Yesus. Saya pernah sampaikan bahwa hal yang kita tiru dari Yesus hanya dua hal saja, yaitu kasihnya dan ketulusan. Tapi dalam penjabarannya nanti mungkin ada beberapa poin yang bisa kita praktekkan, hal-hal praktis di dalam kehidupan kita. Ya, kita buka dulu Alkitab kita, Filipi pasal 2 ayat 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sudah ada di layar. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, umat yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-9 ini adalah sesuatu yang disukai, ya. Iya kan? Coba perhatikan ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Semua orang pasti suka dalam posisi diangkat, ditinggikan, dan namanya terkenal, ya kan? Ada orang yang gak suka, walaupun kalau tujuan hidup kita untuk nama itu salah, tetapi otomatis orang kalau berkualitas seperti Yesus, dia akan ditinggikan, ya. Jadi beda kalau kita menginginkan sesuatu, kita ingin sesuatu nama saja, kita ingin sesuatu yang dipuja-puji saja. Kalau itu menjadi sasaran, itu salah, ya, salah. Gak boleh kita haus pujian, ya. Alkitab katakan dalam Galatia 5 itu dikatakan tuh gila hormat tuh gak boleh, ya. Tetapi kalau kita berkualitas, otomatis kita ditinggikan. Ya, kita ditinggikan, diangkat, dimuliakan oleh Tuhan. Walaupun orang yang berkualitas itu bagi dia sama saja dipuji, nggak dipuji sama saja gitu. Tapi otomatis yang paling membanggakan bagi seorang yang hidup di dalam Kristus ketika dia boleh berkualitas dan berfungsi. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Saya percaya semua kita suka dengan ayat ke-9 ini. Kalau nama kita tuh diangkat, ya, dikenal, ya, itu bukan sesuatu yang tidak nyaman, tapi bukan sesuatu yang terlalu harus dibanggakan juga. Saya percaya itu. Nah, mengapa Tuhan sampai dia bisa diberikan nama di atas segala nama? Kenapa dia bisa ditinggikan? Hari ini untuk bagian pertama dari judul khotbah saya yang berjudul Menjadi Seperti Yesus, saya mau mengangkatkan 2 poin saja. Nanti selanjutnya saya akan sampaikan lagi. Ya, sekali lagi tujuan kita ibadah, tujuan kita ngikut Tuhan cuma satu, ya kan? Menjadi seperti Yesus. Seperti Yesus, ya kan? Itu saja ku pinta. Dalam jalanku sampai ke surga, itu saja yang kita minta. Menjadi seperti Yesus, oke? Jadi orang Kristen ketika kita ibadah, ketika yang pelayan melayani, kita harus tahu kita mau ngapain nih, ya? Kita mau ngapain? Kaum ibu, kaum bapak, kaum muda, ini kami mau camping, ini kami mau ngapain? Ya, anak-anak muda, saya ajak untuk camping nanti. Kita mau ngapain nih? Kita mau happy-happy. Kalau mau happy-happy di luar aja, nggak usah urusan gereja. Tapi segala sesuatu yang berurusan dalam gereja, yang adalah rumah Tuhan, yang adalah kerajaan Allah, di mana Yesus sendiri adalah kepala gereja, adalah supaya kita menjadi seperti Yesus. Amin, ya. Nah, itu dia.
Jadi supaya orang Kristen itu nggak ngawur perjalanannya. Saya percaya kalau kita punya satu tujuan, kita jelas aku mau jadi seperti Yesus, kita nggak akan ngawur. Walaupun di tengah jalan, di dalam proses itu ada hambatan, tantangan, ancaman, gangguan ya. Banyak hal yang membuat kita nggak jadi jalannya ke sana. Itu banyak hal di sekeliling kita. Tapi karena kita tahu aku mau jadi seperti Yesus, itu tujuan kita. Supaya dengan kita menjadi seperti Yesus, kita bisa sampai ke surga, ya kan? Gak ada orang yang tidak menjadi seperti, kalau kita menjadi seperti simbolis, kita gak sampai ke surga, sampainya ke neraka. Maka ya hari ini dalam bagian pertama saya angkatkan 2 pokok. Menjadi seperti Yesus itu apa? Ya, ayat yang ke-6 ya, 5:6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Poin pertama ya, tidak merasa hebat. Oke? Poin pertama apa? Tidak merasa hebat. Sama-sama dulu semua. Poin pertama apa? Tidak merasa hebat. Tuhan Yesus itu hebat kan? Hebat. Bahkan sangat hebat. Tapi Tuhan gak pernah merasa hebat. Amin. Amin. Coba kita jujur dulu ya. Kebiasaan atau tradisi watak yang berkembang secara umum ya, atau suku Batak lah dulu kita bilang apa? Sering merasa hebat ya kan? Betul nggak? Kalau kita masih ada hal-hal seperti itu kita sedang gak jalan ke surga. Itu kita sedang tidak menjadi seperti Yesus ya. Poin pertama yang saya mau angkat, jangan pernah merasa hebat. Tapi Tuhan menginginkan kita harus hebat, tapi tidak merasa hebat. Amin. Amin. Ya, katanya yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuhan gak mencari orang sempurna, dan Tuhan gak akan menemukan. Karena manusia itu gak berbicara tentang kesempurnaan. Tapi Tuhan suka dengan orang yang apa adanya. Dia tulus. Mulai sekarang saya mengajak semua umat Tuhan, poin pertama ini coba dikerjakan dengan sungguh-sungguh di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan kita merasa hebat. Iya. Biasanya orang suka merasa hebat karena dia membandingkan dengan yang di bawah. Padahal di atasnya masih banyak orang yang lebih dan lebih lagi. Seandainya pun kita lah manusia di dunia ini yang di atas dan semua di bawah kita, pun Tuhan berkata kita gak boleh merasa hebat ya. Jadi kita apa adanya saja. Tuhan gak suka itu. Bahkan bila perlu biar aja orang gak tahu apa-apa tentang kita, tentang kehebatan kita. Ya saya percaya suatu saat kalau memang kita berkualitas, suatu saat juga akan termansa. Amin. Ya. Kita harus begitu. Ya, itu poin pertama yang saya mau tanamkan. Jangan kita memaksakan diri supaya kelihatan pintar, kelihatan kaya, kelihatan keren. Gak boleh memaksa diri. Ya, kalau kita kaya, kayalah gitu ya. Kalau kita keren, keren lah. Kalau kita hebat, hebatlah. Tapi jangan memaksakan diri. Bahkan di ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan merendahkan diri, katanya ya. Ayat 7 tadi, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi gini, orang hebat tapi mengambil peran orang gak hebat. Pernahkah orang Batak berbuat seperti itu? Dia orang hebat banget, tapi dia memutuskan mengambil posisi seperti orang gak hebat. Saya tahu ada banyak orang berantem gara-gara soal sok-sok hebat. Dia nggak tahu siapa aku katanya, ya kan? Giliran dihina tentang ekonomi, dia belum tahu siapa aku. Kota Batam ini pun bisa membeli kadang, tambah ketawa orangnya kan? Betul kan? Jadi kalau kita bilang kita mau menjadi seperti Yesus, belajarlah untuk tidak sok hebat.
Bahkan kehebatan kita tak usah dipublis, diam aja. Kehebatan kita itu bukan untuk dipublis, kehebatan kita itu untuk berfungsi. Amin. Kehebatan kita itu untuk apa? Untuk kita lakukan pelayanan kepada orang lain, menolong orang lain. Apa kelebihan kita? Saya percaya setiap kita punya kelebihan, dan kita dituntut atas apa yang ada pada kita itu untuk kita berfungsi, bukan untuk kita mau sok jago gitu. Ya, kalau pintar musik, kelebihannya buat apa? Ayo kita berfungsi di kerajaan Allah, bermain musik seperti anak-anak muda itu. Amin. Tadi saya di situ senyum-senyum, saya bangga. Aduh, anak-anak muda semua melayani hari ini, mulai dari musik, altar, semua anak muda. Ya, saya semakin semangat nih, ya. Camping, amin anak muda. Amin anak muda. Berdoa, duitnya 5-6 juta. Kita camping. Ya, saya harap orang tua bisa mendukung. Nanti mereka juga buat bazar, lemon tea, ya. Tahan dulu hausnya, jangan dulu minum, nanti di situ ya habis gelas. Ya, mereka sudah buat lemon tea tadi di Maskon. Wah, dapat berapa nanti kita hitung. Kalau kira-kira besar untuknya lanjut terus. Nanti katanya mereka mau buat keripik juga jalan ke rumah-rumah. Haleluya. Mereka semangat, kita dukung. Beli keripiknya, amin. Amin. Iya. Saya mau anak-anak muda ini jadi anak-anak hebat, amin. Amin. Ya, bisa main musik, bisa menari, bernyanyi, ya. Talentanya si Desmond pun boleh semakin, ya, power saya lihat. Dan saya mau support dulu anak-anak muda ini, ya. Supaya mereka sampai hidup dalam doa, hidup dalam kebenarannya, itu nanti seputar goal kita, habis kita harapkan ada sesuatu yang terjadi. Tapi walaupun nanti benar-benar kita bisa menjadi hebat, ya, jangan hebat. Haleluya. Ya, kita hebat hanya untuk berfungsi, bukan untuk hebat. Kita hebat bukan untuk pamer, tapi untuk berguna. Itulah Yesus. Kalau kita bilang kita mau jadi seperti Yesus, harus seperti itu. Yesus itu punya segalanya, tapi dia nggak pamer. Dia yang sangat kaya. Katanya seluruh binatang-binatang semua yang di surga yang di bumi adalah punyaku. Tapi dia mengambil rupa orang paling miskin, lahir di kandang domba. Boleh seperti itu? Walaupun kita hebat, yang penting kita berfungsi. Ambillah rumah terendah. Boleh seperti itu? Yang mau seperti itu berarti jalanmu ke surga. Kalau nggak seperti itu berarti jalannya ke neraka. Kan mau jadi seperti Yesus. Yesus yang sangat hebat itu. Yang penting dia berfungsi. Dia nggak peduli dengan pujian orang, nggak peduli. Wah, ini orang hebat. Dia nggak haus dengan itu, dan itu nggak penting sama dia. Yang penting bagi Yesus bagaimana dia berguna di bumi ini, bagaimana visi misinya selesai di bumi ini. Itu yang ada di pikiran dan di hati Tuhan. Dan kalau itu bisa ada di hati kita, berarti kita betulan menjadi seperti Yesus. Tapi kalau tidak demikian, kita mulai saing-saingan. Kita tahu kita nggak bisa apa-apa, tapi kita mulai cakap besar. Suatu saat orang yang suka ngomong besar, berbicara lebih daripada fakta, suatu saat orang akan tahu. Dan ketika orang tahu, dia lebih dihina lagi. Alah, banyak kali ngomong, kayak nggak tahu aja aku, ya kan? Lebih baik kita nggak usah memikirkan itu. Saya percaya orang yang punya bobot kepribadian, yang orang yang rohani, katakan begitu, mereka itu tidak terlalu memusingkan pujian dan hinaan. Semuanya itu hamba. Dipuji ya nggak gimana, dihina juga nggak gimana. Ya, itu kan kata Rasul Paulus. Ya, mau dihina ya biarin aja. Ya, mau dipuji biarin aja. Bukan itu yang ada di otak orang yang jalannya mau ke surga, yang mau seperti Yesus. Gak itu lagi. Jadi kalau kita masih seputar itu, terhina kali aku dibuatnya, terhina kali. Kalau masih seputar itu, jalan kita belum ke surga. Berarti kita belum seperti Yesus. Kalau kita mau seperti Yesus, yang gitu dibuat. Jangan hidup untuk dipuja-puji. Jangan hidup
memperjuangkan supaya terkenal. Jangan hidup untuk membasmi para pemfitnah-fitnah atau membasmi orang yang menghina kita. Biarkan saja. Percaya nggak bahwa Tuhan itu hakim yang adil? Dia menilai segala sesuatu. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Percayalah. Jadi orang yang ada Kristus, yang tujuan hidupnya masih ke surga, yang betul-betul ingin menjadi seperti Yesus, kita hanya berpikir bagaimana kita lebih berguna lagi, lebih berfungsi. Orang cacat aja bisa berfungsi. Kalau kita yang tidak ada cacat secara fisik nggak berfungsi, kan itu sangat mempermalukan. Kami pergi ke rumah pendeta Pak Habakuk, dia punya layar kandung buta dia, tapi bisa main keyboard. Main keyboardnya bagus sekali. Waktu kami mampir ada sesuatu yang kami berbicara, cuma sebentar aja kami mampir, terus saya lihat dia main keyboard. Saya tepuk-tepuk pundaknya, luar biasa sekali. Tuhan memberkati dia. Siapa namanya saya lupa ya, siapa? Obe, Tuhan memberkati gitu ya. Kita diberkati. Orang buta bisa, saya bilang, oh Tuhan, aku nggak buta, nggak bisa main keyboard. Bisa sih dasar-dasarnya aja, tapi untuk melayani aku nggak bisa. Aduh Obe, saya bilang ya, saya tepuk-tepuk nah itu ya, sedangkan dia buta dia bisa berfungsi. Dia main keyboard, dia pelayanan ya. Oke? Yang main musik lebih berfungsi lagi, itu yang penting. Bukan puja-puji, bukan saing-saingan. Kalau masih ada itu bercokol di hidup kita, sebenarnya kita tidak seperti Yesus, tapi seperti si Tante Lucy, fair. Tante Lucy, fair kata Allah. Ya, paham ya? Poin pertama, menjadi seperti Yesus. Kita harus hebat, dan kehebatan kita untuk kita berguna di bumi ini. Mulai dari rumah, sekolah, gereja, dimanapun kita ada, kita berguna. Kita bukan sampah. Pernah gak kita dengar istilah sampah masyarakat? Itu orang-orang yang kerjanya hanya bikin sakit kepala. Ya, dibilang istilah sampah masyarakat, kita tahu kan? Itu sampah masyarakat itu katanya. Itu memang gelar yang mengerikan ya. Kalau seseorang sudah dianggap sampah, itu ibarat gak berguna lagi dia, ya kan? Sampah itu kan tinggal dibuang, dibakar, ya syukur-syukur bisa didaur ulang. Tapi kalau ada orang dicap sampah masyarakat, harus berubah. Anak Tuhan bukan sampah masyarakat, tapi orang yang harus berguna. Mulai dari rumahmu kamu berguna. Nyuci piring berguna dong, ya. Di sekolah berguna, di pekerjaan berguna, di mana-mana berguna. Ya, seperti Pak Roy Maxim juga bisa berguna. Dia akan menginjil. Saya pernah naik Maxim Pak Roy, ya. Siapa sini yang Gojek online? Saya naik Maxim. Orang Maxim itu pasang lagu rohani. Ya, pasang lagu rohani. Kemudian kami komentar, Bapak orang Kristen ya? Iya. Bapak tahu kan Kristen? Oh tidak. Saya selalu memutar lagu rohani ini pelan-pelan saja. Saya ambil nada-nada lagu-lagu rohani yang teduh-teduh ini. Jadi beberapa dari katanya orang penumpang yang naik, ada yang Muslim, mereka bilang itu lagunya teduh sekali. Itu lagu apa? Kemudian dia jadi pelayan. Haleluya, berguna. Jadi kita harus hebat dan berguna dimanapun kita ada. Saya terkesan sekali itu. Ya, dan kami bincang lama-lama. Dimanapun kita bisa berguna. Ada banyak alasan untuk kita bisa berguna, menyampaikan kebenaran. Mungkin orang yang masuk mobil dia itu bisa orang yang lagi kacau balau. Tiba-tiba ada lagu yang diurapi, ya kan? Teduhlah jiwanya. Seperti apa Raja Saul waktu kesurupan, ya kan? Main musik sida Raja Daud, tenanglah jiwanya. Haleluya, amin Pak Roy. Karena cuma Pak Roy sini Maxim, langsung aja Pak Roy. Ya, kita harus lebih berguna. Katakan amin. Harus hebat. Orang hebat itu adalah orang yang berguna. Itu titik. Kita mau kaya, tapi kalau kita nggak berguna, nggak hebat itu. Bagi kerajaan Allah, siapa orang yang berguna, yang hebat? Orang yang berguna. Itu orang hebat. Menurut penilaian surga, orang yang hebat adalah orang yang berguna. Buat dirimu berguna di rumah, di sekolah, di pelayanan, di mana kita ada. Kita
bikinnya nggak memberkati. Khotbah kita publis, apa yang kita berkati boleh dipublis. Kita berguna. Kita harus menjadi orang hebat, bukan sok hebat. Sekali lagi, orang hebat adalah orang yang berguna. Kenapa Tuhan turun ke bumi? Dia di bumi itu hanya 33,5 tahun, setelah itu naik ke surga, dan itu sudah rancangan surga yang sempurna. Tuhan turun ke bumi, dan 33,5 tahun itu dia ngapain aja? Dia nggak memikir bagaimana dia terkenal, ya nggak. Dia hanya memikirkan bagaimana aku bisa melayani sebanyak mungkin orang, ke kota-kota, ke desa-desa. Peduli amat ada yang mengejek dia, yang memuji dia. Pernah nggak Tuhan dipuji? Pernah. Waktu orang itu bilang hosana bagi anak Daud, dia naik keledai muda dengan daun-daun palem. Hanya itu. Sepanjang cerita dalam Alkitab ada hinaan sampai dia disalibkan. Jangan berpikir kenyamanan. Orang hebat tidak berpikir kenyamanan, dia berpikir dia berguna. Dan ketika kita berpikir kita berguna, itulah orang hebat. Ketika kita betul-betul orang hebat, ya Tuhan sendiri akan meninggikan kita, katanya. Haleluya. Jadi yang pertama, di dalam khotbah saya pagi hari ini, dalam part 1, bagian 1 menjadi seperti Yesus, saya katakan 2 poin. Kita harus menjadi orang hebat yang tidak merasa hebat, tapi kita menjadi orang hebat yang betul-betul bisa semakin berguna. Kalau kita selalu menjadi batu sandungan, kita nggak berguna kan? Ya, mananya si mulung itu katanya, ya kan? Terus dia main judi, terus dia kan batu sandungan. Padahal gak seberapa uang dapatnya dari PT, datang terus lah sama anaknya, kasihan. Kan itu sudah jadi batu sandungan. Bagaimana kita tidak menjadi batu sandungan? Kita berguna. Mulai sekarang pikirkan itu. Orang hebat itu tidak memikirkan bagaimana dia menggaruk. Ada loh tipe manusia seperti itu. Ya, di setiap tempat dia hanya berpikir, bagaimana aku untung, ada itu, ya. Beberapa orang Batak punya ciri khas seperti itu. Bagaimana dia selalu untung, bukan memikirkan bagaimana dia berguna. Kalau kita betul-betul jalan kita mau ke surga, jangan seperti Lucifer, tapi seperti Yesus. Menjadi orang hebat yang tidak merasa hebat, bahkan mengambil posisi hamba, mengambil posisi yang hina. Yang penting dia bisa berfungsi semaksimal mungkin, ya, berfungsi semaksimal mungkin. Itu paling pertama. Yang kedua, di ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika Tuhan taat, bukan hanya nilai taat itu yang saya lihat di sini, ya, tetapi dia telah merendahkan dirinya, ya, sampai mati di kayu salib. Dia merendahkan dirinya, taat. Jadi begini, taat, merendahkan diri. Tuhan taat sampai mati, itu taat apa? Taat mengerjakan kehendak Bapa. Ya, jadi yang saya lihat di sini, saya mengambil poin, kalau kita mau jadi seperti Yesus, poin kedua, ya, dalam khotbah minggunya hanya 2 aja, nanti panjang kali khotbahnya. Yang kedua adalah kita bekerja dengan profesional. Tahu profesional, semua dikerjakan maksimal dan tuntas. Tuhan Yesus itu kan punya agenda yang mau dikerjakan dari surga. Ini selesaikan, dia lihat tak kan gitu. Jadi orang profesional itu begitu, dia mengerjakan segala sesuatu dengan maksimal. Saya mengutip dari Google, ya, selain definisi dari profesional itu adalah orang yang bekerja maksimal dalam skillnya. Dikatakan juga di sini, seorang profesional tidak hanya ahli dalam bidangnya, tetapi juga bertanggung jawab. Oke? Berarti orang profesional itu orang bertanggung jawab.
berdedikasi. Berdedikasi itu di situ mengandung nilai kesungguh-sungguhan, setia, ya. Kemudian dan berkomitmen memberikan hasil terbaik. Jadi orang yang profesional itu di dalam skill dia, skill musik, skill leader, skill berkhotbah misalnya, atau skill apa yang kita punya, semua orang punya, istimewa masing-masing punya, ya kan? Semua orang punya skillnya, ya kan? Orang suka cita selalu, gak pernah nangis saya lihat ya. Itu skillnya barangkali, ya. Jadi kita itu profesional di situ, kita mengerjakan dengan maksimal. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sudah ada agendanya, ya. Dia tahu dia akan dianiaya, dia akan dibantai, dikasih mahkota duri. Semua itu sudah ada agendanya, dia sudah lihat itu di dalam kemahatauannya. Dan begitu selesai tugasnya, disalib dia katakan sudah selesai, ya, sudah selesai. Haleluya. Mari kita juga sebagai orang-orang yang mau menjadi seperti Yesus, apa yang ada di depan kita kerjakan dengan maksimal. Mulai dari perkara kecil. Orang profesional itu dia mengerjakan sesuatu, orang Batak bilang paget, tuntas, mantap, apalagi istilahnya. Pokoknya kalau dia udah kerjakan sudahlah, beres semua, gitu. Ya, jadi dimulai dari mana? Dimulai dari lemarimu, beres gak lemarimu? Cerita mau jadi seperti Yesus, bukan mengambang ke surga. Realitanya kamu harus profesional. Mulai dari lemarimu, rapi gak lemarimu? Rapi gak kamarmu? Rapi gak kamar mandimu? Kau pikirkan gak itu? Atau nyuci piring, yang penting cucilah piring ini, mau perginya mau enggak, ya kan? Mau disimpan piring ini, malas simpan piring. Kalau orang profesional itu dia nggak tanggung-tanggung, pokoknya setiap kali dia kerja orang akan puas. Ketika kalau kita kerja atau kita diberi satu tugas dan orang nggak puas, berarti kita nggak profesional. Orang profesional itu selalu memuaskan, apapun yang kita disuruh ke kita puas, ya. Kalau kita nggak seperti itu, kita tidak menjadi seperti Yesus. Makanya ya, kadang-kadang kita orang Pentakosta ini, makanya saya bilang, saya punya beban mencerdaskan orang-orang Pentakosta. Kadang-kadang orang-orang Pentakosta ini nggak semua ya, itu memilah-milah antara surga dan bumi, nggak bisa lah, iya kan? Tuhan bilang, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti yang di surga. Ya seperti Yesus, bagaimana Allah yang ilahi itu telah turun ke bumi, seperti itu. Ya, yakin gak kalian kamar Tuhan Yesus berantakan? Tuhan Yesus kan 100% manusia. Saya gak yakin kamar Tuhan Yesus berantakan. Saya waktu ngajar pemuritan khusus, ada seorang murid bilang, jadi Tuhan Yesus masa air minum ya biar, kan saya bilang kan, ya iyalah kan dia 100% manusia, walaupun gak ditulis di Alkitab. Dia anak paling besar, mamanya bilang Maria, Sup, adikmu demam ini, masakkan dulu air panas, segala sesuatu ya kan. Kan katanya dia 100% manusia, emang dia datang dari patung di kamarnya dia, terus tiba-tiba gede baru keluar, nggak begitu. Apa yang namanya 100% manusia? Ya di keluarganya seperti itu, ya. Usahakan nggak masuk ke surga, nanti di surga kita tanya. Tuhan Yesus rapi gak kamar, rapi kali pasti dia bilang ya kan. Ya, saya yakin itu karena dia 100% manusia dan manusia sempurna, ya, yang profesional di dalam mengerjakan urusan keselamatan. Dia masuk ke desa-desa, ke kota-kota, dia bisa sama semua orang. Ya, ada orang maunya aku ke desa-desa aja, nggak sanggup aku sama orang kota. Ada orang aku mau ke kota-kota aja, males dengan orang kampung. Nggak, dia ke desa-desa, ke kota-kota, cantik main lah pokoknya, ya, keren, hebat. Kita harus seperti itu, haleluya. Ya, seperti itu umat Tuhan, menjadi seperti Yesus, yuk profesional. Mulai sekarang, anak-anakku, anak-anak muda, kamu cuci piring sempurna. Jangan marmiak-miak. Kalau marmiak-miak, ya nggak bersih, berarti kau belum seperti Yesus, harus berubah, ya.
Kalau disuruh masak, masak yang bagus. Amin. Artinya kita usahakan dari kita semaksimal mungkin yang kita bisa lah. Kalau kita nggak bisa kan Tuhan nggak minta. Kadang-kadang kita bisa tapi malas. Siapa sih yang nggak bisa cuci piring? Semua bisa. Tapi malas. Sehingga berminyak-minyak. Malas sehingga masih bau sabun contohnya. Malas sehingga apa? Nggak disimpan piringnya ke lemari. Ya kan? Diikutin malasnya. Orang yang masih ngikutin malasnya kecuali karena sakit ya. Tapi kalau malas, ya hari Senin malas, Selasa malas, Rabu malas, Kamis malas, Jumat malas, Minggu malas. Gak bisa seperti itu ya. Kalaupun orang kadang-kadang ada mengalami lelah atau apa, dia ingin istirahat, wajar saja. Tapi keseharian atau watak kita itu adalah kita suka mengerjakan semua itu dengan tuntas dan orang puas dengan hasil kerja kita. Amin. Iya, jadi nyusun kursi juga jangan asal nyusun kursi. Kadang-kadang terlalu maju, kadang-kadang terlalu belakang. Ya, anak-anak muda, iya. Terus dikeker juga. Kan ibu sudah kasih tahu, kekerannya adalah jangan sampai kenapa miring supaya jangan ada yang tutupin alat. Tapi masih ada nih. Pak Chelsea masih tutup ini, nah, gitu ya. Jadi dikeker contohnya. Nah, seperti ini. Ini contoh-contoh praktis. Saya nggak mau kita berkata kita orang beragama, tapi yang praktis-praktis itu kita nggak kerjakan. Yesus hadir di bumi, dia mengerjakan hal praktis. Salah satu, mengapa Tuhan Yesus hadir di bumi, selain tujuannya untuk menebus dan menyelamatkan kita, selain juga tujuannya untuk menunjukkan bagaimana Bapa kepada kita, satu lagi tujuannya memberikan teladan sama kita. Teladan bagaimana dia menjalani hidup di bumi ini. Ya, jadi kalau kita bilang kita mau menjadi seperti Yesus, saya percaya Yesus tidak penggosip. Haleluya. Berarti yang penggosip kau tidak seperti Yesus. Apalagi pemfitnah. Saya mengirimkan status di Facebook ya, mungkin. Karena saya melihat ada orang-orang terlalu gampang disetir, ya. Saya percaya orang-orang yang punya roh Tuhan itu nggak seperti itu. Orang-orang profesional itu dalam segala sesuatu dia akan ada pertimbangan. Ya, misalnya nih, Bapak Hani ngomong sama saya, Bu, begini. Saya nggak boleh wajib mendengar 100% dan meminta bulan-bulan. Itu tidak bijak. Ya, orang profesional tuh nggak bisa disetir. Makanya orang nggak suka dengan orang seperti itu. Orang sukanya dengan orang-orang yang disetir. Ya. Tahu nggak, saya bilang sama orang tua, ada orang tua murid TK, saya bilang gini, tahu nggak dulu kenapa bangsa Indonesia dijajah? Politik apa yang dipakai penjajah? Politik adu domba, ya kan? Berarti sekarang sama aja Indonesia belum berubah, ya kan? Bisa diadu domba dengan kalimat si A si B, betul? Berubah dong, saya bilang harus cerdas, ya. Apalagi anak Tuhan Yesus, bikin malu kalau gampang disetir-setir orang. Kita harus punya pertimbangan. Makanya di kalangan orang berpendidikan, mereka punya istilah ini. Saya dengar begini. Itu sumbernya dari mana? Sumber itu bisa dipercaya atau tidak? Kalau disebut sumber bisa dipercaya, berarti dia kira-kira 95% bisa diterima. Tapi tetap tidak 100%. Makanya kalau orang buat skripsi kan, itu selalu ada catatan kaki. Ini dari mana kutipanmu? Dari siapa? Ini siapa ini penulis ini? Itu ada catatan kakinya. Ini saya kutip dari buku ini. Harus ada seperti itu. Itu di dalam dunia sekuler pun seperti itu. Masa anak Tuhan gak seperti itu ya? Menjadi seperti Yesus kita profesional. Siapapun yang ngomong itu. Anak saya pun ngomong, saya gak bisa terima 100%. Enggak. Saya membiasakan diri tidak menerima 100%. Walau misalnya nanti segala sesuatu itu akan bertumbuh seiring gini, dia ini orang bisa dipercaya. Kayaknya apapun yang diucapkannya ini karena sudah sering bersama-sama, kayaknya 99,9% oke lah kita bisa percaya. Tapi karena ada pengalaman, makanya saya juga ajari anak saya mulai dari kecil, Hela tolong biasakan jangan ngomong asal. Karena dengan omong asal itu terekam di memori orang bahwa kamu itu nggak bisa dipercaya. Dipercaya itu penting. Seperti itu. Nah, menjadi seperti Yesus poin kedua, kita profesional. Profesional bukan profesional pada saat ibadah aja, bukan. Seluruh kehidupan. Mulai kita bangun pagi,
Coba minta sama Tuhan, Tuhan, bagaimana aku bisa profesional ya sebagai seorang bapak? Bagaimana aku bisa profesional sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pekerja? Saya punya yayasan, saya itu menilai-nilai semuanya. Ini orang kerjanya nggak pernah profesional, ini bagus, ini bagus. Giliran nanti mau pengurangan karyawan, sudah ada datang di saya, ini bakal saya keluarkan. Begitu kan? Tuhan pun begitu. Ini ada anakku ini di GPD keluarga Allah, ini bagus ini. Kalau ini kayaknya harus sudahlah. Kami pun gitu. Misalnya kita mau milih tim nih, kita mau KKR kemana? Terus mana nih anak-anak pelayan-pelayan yang bisa dibawa dulu ini? Misalnya kita mau KKR, ya, dan kita bikin KKR ke Medan, kemana gitu ya. Kita kan milih nih, karena kalau kita salah milih, kita bawa orang yang amburadul sampai di sana hanya bikin malu, macam menyesal. Tuhan gak mau kita menjadi orang yang sembarangan. Tuhan taat kepada tugas yang dipercayakan. Jadi anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, apa tugas yang dipercayakan kepada kita? Anak-anak pemuda remaja, apa tugas yang dipercayakan Tuhan? Taat. Ya, amin. Taat dan kerjakan dengan sempurna sampai selesai. Seperti Yesus berkata, sudah selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa tugas? Pikirkan. Ya, dengan kita mulai memikirkan bagaimana aku lebih profesional. Saya bilang dengan anak-anakku, Mama kalau ke kamar mandi yang tadinya jorok keluar pasti sudah bersih. Itu kebiasaan Mama, kecuali kalau buru-buru. Kalau ku pijakkan tempat ini, ku lihat kotor, keluar aku dari situ pasti bersih. Betul nggak? Saya bilang sekarang, saya mandi. Jadi jangan kau masuk kamar mandi tadi rapi dan bersih, begitu kau keluar amburadul semua berantakan. Nah, beres itu bukan seperti Yesus. Haleluya. Seperti Yesus profesional. Untuk setiap tugas, untuk setiap yang kita kerjakan, kita taat dan mengerjakannya sampai selesai dengan sempurna. Ketika semuanya diselesaikan dengan sempurna, ya, maka ayat 9, dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya percaya orang yang berguna itu adalah orang hebat. Dia betul-betul selalu memikirkan bagaimana setiap hari aku lebih berguna. Mulai dari doanya, puasanya, pekerjaannya, persiapannya pelayanan, semua dia pikir-pikirkan bagaimana aku berguna. Mau dipuji gembala, mau gak dipuji, bahkan mau dihina, gak penting. Yang penting aku bagaimana lebih berguna. Kemudian merendahkan diri, apa yang dipercayakan, misalnya nanti kan kau ini, semuanya sempurna. Saya percaya orang ini akan diorbitkan. Karena Alkitab katakan itulah sebabnya. Apa sebabnya? Karena Tuhan profesional. Karena Tuhan Yesus, dia gak sok hebat, dia hanya mau berguna. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya sebagai hamba Tuhan di tempat dari dasar hati saya menjerit, ayo jadi orang hebat. Jangan jadi orang sok hebat, jadi orang berguna. Lihat pembangunan gereja, lihat gerejamu, lihat pelayanan ini, lihat anak-anak ini. Apa yang bisa kita buat? Buatlah, bergunalah. Dan kita juga dalam setiap tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita, lakukan dengan profesional. Maka Tuhan akan mengorbitkan kita, Tuhan yang akan mengangkat kita. Tidak serta-merta Tuhan merendahkan, dan tidak serta-merta Tuhan meninggikan. Semuanya itu ada penilaian Tuhan. Kerinduan saya sebagai hamba Tuhan, baik anak-anakku, anak-anak muda di sini. Saya ini orang yang kadang-kadang ada ya hamba-hamba Tuhan terlalu menilai saya berlebihan. Oh, ibu ini keren, ibu ini hebat. Di depan di hadapan Tuhan, benar saya nggak senang dengan puji-pujian itu. Saya bilang kalian salah menilai, saya nggak seperti itu. Saya ini ya apa adanya. Ibu ini pintar, enggak, saya nggak pintar. Mungkin saya hanya punya, saya tulus dan saya mau kerjakan apa yang saya bisa kerjakan. Jangan berlebihan menilai saya. Oh, enggak, sampai
Karena saya nggak setuju. Karena saya sangat nggak mau dinilai lebih dari fakta. Kalau seandainya saya mau dinilai lebih dari fakta, bahkan saya berusaha supaya orang menilai saya lebih dari fakta, berarti saya tidak menjadi seperti Yesus. Bisa dipahami? Pagi hari ini menjadi seperti Yesus hanya 2 poin saja. Yang pertama masih ingat, menjadi orang hebat yang tak so hebat. Yang kedua apa? Kita profesional ya, seperti Yesus, taat dengan semua yang disuruh. Begitu disuruh pop, orang puas, mantap. Rohani dengan fakta itu gak bisa dipisahkan. Dia harus terjadi seperti jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Jadi gambaran di surga itu dalam keseharian di bumi, mulai bangun pagi sampai tidur, semua pola yang di surga ada. Ya, 2 hal ini terapkan dalam hidup kita. Jadi hal-hal praktis seperti itu menunjukkan kita menjadi seperti Yesus atau tidak. Ya, 2 hal ini dulu. Karena kalau kita hebat, tidak so hebat, kemudian kita kerja profesional, orang tidak akan tahu. Ya, orang akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Itu yang saya sampaikan hari ini kepada kita di dalam tema firman Tuhan menjadi seperti Yesus bagian 1.